kadang-kadang kita yang di rumah, hebat nih yang bikin safety tank saya dulu. Udah 2 tahun dipakai, tapi nggak pernah harus disedot. Ya. Karena bagus nih katanya. Padahal sebenarnya bukan tak harus disedot. 6 bulan tuh harusnya dengan pemakaian rutin itu sudah penuh. Tapi merembes Pak, sebetulnya safety tank kita itu bocor kemana-mana. Nah kita bayangkan Pak Jul, sekian puluh tahun rumah kita, rembesan dari kotoran tinja langsung itu keluar ke tanah lingkungan, itu bagaimana? Kalau hujan ini kan galian tadi jadi tergenang. Ya. Kita nggak bisa kerja. Ya. Begitu besoknya kita mau kerja, ini air kan kita buang kan ke parit lagi nih. Tentu terbawa juga nih pasir-pasir tadi kan gitu. Ke tempat orang lagi kan. Nah, tetapi saya yakinkan itu Pak, yang semua parit yang terjadi pendakanan atau endapan dari kerjaan kita, semuanya sudah kita bersihkan. Bukan sudah, semuanya sudah dan akan dan pasti kita bersihkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita di acara Cakap Lepas. Adapun hari ini pada bulan puasa ini, bulan Ramadan ini pertama kami mengucapkan ya dari manajemen Cakap Lepas dan cakaplah.com selamat melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Dan selama bulan puasa baru ini kami mengadakan acara Cakap Lepas. Dan ini memang betul berarti. Dan ini memang sangat urgent sekali. Dan sangat penting sekali dan selalu menjadi pembicaraan di masyarakat, khususnya di Pekanbaru. Jadi di Pekanbaru itu, Provinsi Riau, ada proyek namanya proyek IPAL. Ini menjadi riuh sekarang di masyarakat. Dan ini berada di bawah Departemen PU. Ya. Dan ini berada di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau. Beliau adapun kepalanya lah ya. Istilahnya yang memegang balai ini adalah Pak Ikhwanul Ihsan. Ya, saya. Ya, selamat sore Pak Ikhwan. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau juga didampingi oleh kawan ataupun staf beliau adalah Bu Yeni Mulyadi. Jadi kawan ini pertama saya kaget tadi, saya pikir perempuan, rupanya laki-laki, ya kan? Jadi didampingi oleh staf beliau Pak Yeni Mulyadi. Jadi Pak Iwanul sebagai Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau ini istilahnya perwakilan dari departemen lah Ya, di sini. ya. Emang di Riau ini ada berapa balai Pak? Apa saja balainya? Ya, jadi kita semua total ada 5. Oh 5 balai? Iya, ada 5 balai. Ya, Jadi di bawah kalau Departemen PU? Kementerian PU. Yes. Ya, jadi balai kalau apa aja Pak? Kami BPPW Riau ini Pak, ini lebih apa tuh kepada BPPW itu Riau? dia yang Bapak apa sebutkan tuh? tadi. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau. Ya. Itu sebetulnya lebih ke keciptakaryaan, ke hal-hal yang terkait keciptakaryaan. Jadi ada air minum, ada sanitasi, ada PLP, penyihatan lingkungan permukiman, kemudian ada PKP, kawasan kumuh. Kalau nanti pernah juga Bapak singgung-singgung di Cakaplah, saya lihat kan. Nah, kawasan kumuh juga ada di kita programnya, kegiatannya, termasuk baru 3 nih. penataan bangunan dan lingkungan. Kemudian air minum udah tadi ya. Nanti ada lagi POP namanya Pak. Itu pasar olahraga dan pendidikan. Nah, jadi kalau orang bilang kami ini mengurus mulai dari orang lahir sampai orang mati kami urus Pak. Karena semua butuh air gitu kan. Butuh air ya. Kemudian kami juga ada Balai Jalan Nasional. Ini khusus Bina Marga. Termasuk tol-tol itu? Ya, jadi jalan tol, jalan negara. Nah, kalau kawan-kawan di Bina Marga ini ada klasifikasinya, ada kewenangannya.
jalan negara itu kementerian. Kalau jalan provinsi, kalau jalan kabupaten kota. Ya. Okay. Nah itu juga ada di Riau, sekarang sudah balai sendiri, karena kalau tahun kemarin masih di bawah Sumut. Nah, kemudian satu lagi BWS, Balai Wilayah Sungai 3 Sumatera. Itu juga semua balai besar, jaringan-jaringan yang sifatnya primer, itu ada kewenangannya, itu juga sudah ada yang ngatur balainya di sini sendiri. Kemudian ada Balai Perumahan Permukiman. Nah ini misalnya rumah layak huni, kemudian rumah susun, ada rusunawa, rumah susun yang itu di kawan di situ. Kemudian terakhir satu lagi P2JK, ini Balai Jasa Konstruksi, lelang. Jadi semua paket kegiatan yang ada di balai yang 4 ini dilelangnya di sini nih, Pak. Gitu. Jadi kalau kayak di mana kantornya, Pak? Di Pekanbaru. Di Jalan Cunyadin. Cunyadin ya. Oh, di sana ya. Jalan Cunyadin. Di Jadi 4 balai ini lelangnya di situ. Semua lelangnya di situ. Bukan di Jakarta. Enggak. Jadi ada kasus tertentu, ada klasifikasi tertentu yang barangkali dianggap terlampau strategis atau ada pertimbangan lain, ini bisa saja dilelangkan di Jakarta. Nah, tapi regulernya, normalnya itu dilelangkan seluruhnya di sini. Oh, di sini ya. Di Pekanbaru ya, Pak. Ya. Terus saya mau nanya, Pak, apakah seluruh provinsi itu punya 5 balai, Pak? Jadi per saat ini itu semua sudah ada. Sudah ada. 5 balai ini sudah ada. Jadi 5 balai provinsi. Ini jadi semua sudah ada, kecuali yang perumahan permukiman ini masih wilayah, Pak. Jadi contoh kita Balai Perumahan Permukiman yang ada di Riau ini, kepala balainya berkantor di sini, tapi dia membawahi Riau, Jambi, Kepri, Sumbar. Riau, Kepri, Jambi, Sumbar ya. Tapi domisili Kepri, Sumbar. Oh, Kepri ya. Jambi enggak ya? Oh, jadi ada satu balai tapi masih membawahi tiga provinsi. Tapi anunya di Riau. Tapi kantornya kebetulan kantornya di Riau. Hebat dong Riau. Itu dia. Sudah tuh balai-balai ini ada klasifikasi juga, Pak. Iya. Ada balai besar, ada balai kecil ya. Ya, kalau kita 5 ini balai apa, Pak? Khusus untuk Riau seluruhnya kecil. Masih kecil ya. Ya, kemudian kalau saya mau lebih dalami lagi, khusus yang Balai Prasarana Permukiman Wilayah itu karena dia baru berusia 3 tahun, Pak. Kita di se-Indonesia baru dibentuk 2019, 2020, 2021. Termasuk Riau ya. Semuanya statusnya masih kecil. Masih kecil. Tapi khusus untuk Bina Marga dan pengairan itu beberapa provinsi itu statusnya balai besar. Jadi contoh misalnya Sumut itu mungkin karena luas wilayah, dia 33 kabupaten kota, kemudian di sana juga panjang jalan nasionalnya jauh lebih panjang barangkali, sungainya juga jauh lebih banyak seperti yang Balai Wilayah Sungai di Sumsel kan banyak, itu ada Sungai Musi, Sungai Batanghari, sungai ini, statusnya balai besar. Jadi ada beberapa yang statusnya balai besar, ada balai kecil, tergantung dengan kewenangannya barangkali. Termasuk Sumsel lah ya? Ya, kalau di Sumatera ya. Yang balai besar. Oke. Kita balik ke balai Bapak aja. Iya. Makanya. Jadi kalau Pak Jul tanya yang lain-lain, saya juga masih juga jawab. Nah, yang jelas Pak, masyarakat Riau itu tahu. Ya. Jadi sebenarnya kita di Riau ini sudah punya perwakilan. Iya. Jadi orang departemen itu ada semua di sini. Iya. Khususnya itu departemen PU ya. Departemen PU. Jadi ada. Jadi kalau bisa bupati-bupati itu jangan sering-sering lah ke Jakarta. Di sini orang balainya ada kok di sini kan 5 ya kan. Di lobi dulu balai di sini udah oke, barulah ke pusat ya kan. Daripada dari sana Pak dibalikin lagi ke sini kan. Buang-buang SPPD kan. Bapak nggak usah jawab. Jadi gini Pak Iwanul. Oh ya, nih para pemirsa, Pak Iwanul Iksan ini beliau adalah alumni SMA 1. Jadi sama-sama saya. Saya alumni SPP, cuman 3 tahun di SMA 1. Jadi kami ini satu alumni lah. Satu alma mater Semansa. Beliau angkatan 81 gitu. Jadi kalau Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau ini kira-kira apa aja Pak bidang tugasnya?
Tadi Dia udah kegiatannya apa aja? Ya, tadi udah saya sampaikan Pak Yan. Sepintas tadi sudah. Ya. Tapi oke, lebih detailnya lagi. Ya. Kami di Balai, saya sebut singkatnya aja BPPW ini ya. Ya, di BPPW, BPPW ya. ini. Pada intinya semua kegiatan yang terkait dengan keciptakaryaan, Pak. Jadi semua kegiatan yang di keciptakaryaan itulah core bisnis atau kegiatan kami secara keseluruhan. Kegiatan kami itu juga ada yang bersifat fisik, kita bangun yang berbentuk fisik, kegiatan fisik, tapi juga ada kegiatan yang sifatnya pendampingan. Kemudian juga ada kegiatan kalau sekarang kita yang berbasis masyarakat. Jadi ada 5 kegiatan berbasis masyarakat, ini sebenarnya yang agak jarang disebut orang melihat fisik saja, padahal Pak Menteri PU, Pak Basuki itu sekarang lagi menggalakkan menaikkan infrastruktur berbasis masyarakat. Itu ada Sanimas, sanitasi berbasis masyarakat, ada Pamsimas, air minum berbasis masyarakat, kemudian ada Pisau, pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, membangun infrastruktur dalam rangka meningkatkan ekonomi wilayah gitu. Kemudian ada Kotaku, kota tanpa kumuh, di dalamnya ada CFW, Cash for Work, ini yang apa istilahnya bayar tunai itu ya, bantuan tunai. Tapi kita langsung kota tunai. kita kok kumuh. Itu mungkin nanti yang lain lagi nih Pak. Makanya saya bilang, karena yang kami kerjakan ini mulai dari orang hidup sampai orang mati. Kalau setiap item saya omongin nanti Bapak ngomongin lagi, ini tak selesai deh. Jadi mungkin satu-satu item. Satu-satu aja. Ya, karena memang kalau misalnya Pak Jul ngomong kawasan kumuh. Kawasan kumuh kita mengacu kepada Undang-Undang Kewenangan Pemerintah Daerah. Kami pusat APBN ini hanya menangani kumuh di atas 15 hektar. Apanya 15 hektar? Luasannya. Oh, luas wilayahnya. Yang luas kumuhnya. Oh, kumuhnya 15 di atas 15 hektar. Kalau 10 sampai 15 hektar itu kewenangan provinsi. Kalau di bawah 10 hektar itu kewenangan kabupaten kota. Apa yang dokumen apa yang menyatakan 10-15? SK Wali Kota atau Bupati. SK kumuh itu ditandatangani oleh Bupati. Apa tuh? Perda apa? SK Pak. SK ya? SK. Jadi ada SK kawasan kumuh. Saya mau nanya sedikit aja Pak. Kalau Pekanbaru ini masuk berapa hektar? Kalau di Pekanbaru, kalau hektarnya saya lupa. Tapi kita punya 32 kota prioritas. Yang jelas untuk kota Pekanbaru, kewenangan APBN itu sudah 0 Pak. Kita sudah selesaikan. Jadi gini Pak Jul, ini kalau kota Pekanbaru, ini kota Pekanbaru nih. Ini cerita kumuh ini tadi ya? Ini harusnya satkernya nih, cuman karena pertanyaan ke sini saya dulu ya. Jadi ini kota Pekanbaru. Yes. Ada SK Wali Kota, ini kumuh Meranti Panda 20 hektar. Ini ada 8 hektar. Ini ada 12 hektar. Yang kami, ini yang Meranti Pandanya aja Pak, karena di atas 15 hektar, dan itu undang-undang. Kami nggak bisa masuk ke yang 8 hektar. Kalau dia di bawah 10, itu kabupaten kota. Nah, jadi kalau pertanyaan, sekarang gantian saya yang tanya, Pak Jul anggap kumuh yang mana? Yang masih kumuh Pak Jul bilang tadi. Kalau kami bilang di Pekanbaru ya? Oh iyalah, Pekanbaru. Oh banyak pasar pasar berarti Bapak nengoknya kan spot by spot. Itu dia Pak. Jadi kalau mau bicara kumuh, kita buka SK kumuh Pekanbaru dulu. Baru kelihatan ternyata kumuh yang di sini, ini 9 hektar ini kewenangannya wali kota. 12 hektar ini kewenangannya provinsi. Di 17 hektar ini kewenangan APBN pusat. Bapak tanya lagi, saya tunjukkan data bahwa di sini baseline kita sudah 0. Jadi kami untuk kota Pekanbaru sebenarnya sudah yang di atas 15 hektar kewenangan pusat sesuai SK Wali Kota. Sebenarnya udah selesai Pak. Udah selesai. Ya, dari data baseline kami. Nah itu dia. Jadi nggak ada yang kumuh lagi Pak? Yang di atas 15? Yang sesuai SK di atas 15 ini harus hati-hati ngomongnya. Iya, betul. Tapi di bawah itu masih ada. Tapi di luar kewenangan kami. Jadi kami nggak bisa masuk ke situ. Kira-kira gitu dia Pak. Kalaupun bisa masuk, apa yang bisa Bapak lakukan Pak? Kalaupun bisa masuk, tapi kalau saya pikir begini Pak, karena itu... Misalnya Bapak bisa masuk nih ke wilayah itu 20 hektar.
Kalau 20 kami masuk. Ya, enggak, apa yang bisa dilakukan? Karena itu Banyak, Pak. ini kewenangan apa? Anggaran apa-apa. Jadi mulai dari kewenangan anggaran sampai pelaksanaan. Ya. Jadi pelaksanaannya juga kita. Kemudian programnya misalnya ada yang kotaku, ada skala kawasan. Nah, itu tergantung kegiatan yang akan kita masuk ke sana. Misalnya contoh sekarang kita Banjir nggak masuk sama Bapak ya? Enggak. masuk, Pak. Masa juga banjir? Tergantung. Nah, jadi gini, Pak. Iya. Kalau kita ngomong banjir, ini satu hari lagi, Pak. Enggak, maksudnya Satu hari lagi. di bawah balai Bapak juga itu? Lagi-lagi gini, tergantung kewenangannya kan gitu. Iya. Nah, kami Bukan, sih- kita kan ada 5 balai. Iya. Yang banjir itu Enggak masuk- gini, Pak. Jangan bahasanya mungkin bukan kewenangan atau tanggung jawab. Tapi kami Ya. juga ada berperan dalam menanggulangi banjir. Oh. Tapi pada sisi yang mana, pada Ya. sektor yang mana, atau bagian yang mana, ini kan beda-beda nih. Ya. Jangan nanti Pak Jo bilang kami pula, gara-gara Semua. kami pula banjir nih kan Oh, gitu ya, kan. Nah, ya, itu. ya, ya, Jadi gini, Pak, apa tuh pembagiannya primer, sekunder, tersier. Tersier, lingkungan. Yang kalau primer itu balai wilayah sungai, sungai-sungai besar atau yang Primer dan mengantarkan. sekunder, Pak. Sekunder. Iya, sekunder. Primer, Sekunder. iya primer itu yang primer ya. Iya. Baru sekunder, Iya. ini yang provinsi. Iya. Misalnya jalan-jalan nih kan, jalan-jalan Iya. utama ini. Iya, iya. Baru tersier itu yang di lingkungan. Nah, kami Cipta Karya masuknya tuh yang lingkungan-lingkungan ini, Pak. Nah, itu dia. Perumahan-perumahan. Ya, yang suka jadi agak ke dalam. Bisa masuk Bapak tuh? Iya, bisa. Cuman kami bisa masuk Apa tuh bikin gotnya? Iya, saluran. apanya gitu Saluran, ya. ya. Asal diusulkan oleh Pemko. di samping diusulkan oleh Pemko, Pemko juga harus punya yang namanya master plan drainase. Nah, sekarang kan sudah punya nih. Yes, yes. Saya baru dalam bulan puasa ini juga, mungkin minggu lalu diundang Pak Wali bersama-sama membahas itu. Strategi Kota Pekanbaru dalam menanggulangi banjir. Banjir. Tapi saya anggap itu satu hari tersendiri lah, Pak. Ya, bahasnya kan. Tapi Ya. yang jelas Bapak ada kewenangan juga lah sedikit. Ya. Gitu. Tapi yang jelas tadi masalah sampah ataupun apa tadi kebersihan tadi, kewenangan pusat sudah lepas ini ya. Sampah. Ya. Sampah ya. Jadi kewenangan Jadi pusat yang 15 nggak ada lagi. nggak ada lagi. Nggak ada Kumuh lagi. bukan cuma cerita sampah, Pak. Jadi mungkin sedikit melengkapi, Iya, Pak iya. ya. Oke, Pak Yani. Jadi kenapa satu kawasan itu menjadi kumuh gitu, Pak ya? Itu ada 7 penyebab, Pak. Ya salah satunya sampah yang Bapak Iya, sampaikan iya, tadi. iya. Terus 6 indikator lainnya Iya. air limbah, Pak. Air limbah, Terusnya drainase oke. juga. Oke. Terusnya penataan bangunan, Oke. air bersih gitu Iya, kan. iya. Ya terus penataan bangunan gitu Iya. ya. Ya terusnya proteksi kebakaran itu, Iya. Pak. Jadi ada 7 indikator penyebab kumuh itu, Pak. Jadi Kumuh bukan itu. cuma sampah gitu. Ya, Ya, mungkin melengkapi aja Pak bukan tadi sampah, ya. sampaikan. Nah, terus Tapi- tadi yang terkait drainase Bapak sampaikan, memang Ya. ada pembagian kewenangan Pak untuk kami gitu yang di Kementerian PUPR. Jadi itu berdasarkan Permen, saya lupa nomornya, tapi 2015. Tadinya memang kami di Cipta Karya yang menangani dari primer itu drainase induk Pak, drainase kota, namanya drainase primer itu ya, yang langsung muaranya nanti ke badan air, ke sungai gitu. Namun setelah 2015 itu kewenangan kita di Cipta Karya cuma di drainase tersier lingkungan itu Pak. Namun kita tidak bisa menangani drainase lingkungan ini apabila tadi sudah sampaikan Pak Kabalai, master plan-nya belum ada Pak. Jadi kenapa harus ada master plan dulu? Ini kan kita harus tahu Pak, nanti arah alirannya pembagian zonasi seperti apa gitu. Iya, iya. Jangan nanti kita ya bangun drainase, nanti mungkin kecamatan ini aliran kemari, kecamatan ini kemari gitu. Akhirnya kita bukan mengatasi genangan, tapi menyelesaikan. memindahkan genangan gitu. Memindahkan genangan Iya. nanti. Ya nanti Kampung Melayu gitu udah bebas banjir, ya kampung sebelahnya jadi Kena ya ke sana banjir ya. banjirnya gitu. Jadi makanya Pak perlu master plan gitu ya. Di Saya situ master plan-nya udah ada, kata Pak Wali kemarin, Pak. Saya sudah 2 kali ikut Rapat. ikut rapat tentang ya. banjir ini. Cuman terus terang saja, ini bahasanya gimana nih? Terus terang saja sampai hari ini kami belum menerima secara resmi master plan-nya. Oh, master plan Satu. itu, ya. Yang kedua, yang kami anggap master plan itu adalah tentu sesuai dengan readiness-nya, sesuai dengan substansi yang harus dibahas. Misalnya seperti yang disebut Pak Yeni tadi, Ya. arah alirnya kemana, dimensinya berapa, kedalamannya, connect-kah dia, itu di dalam master plan harus
kelihatan, harus terbunyikan, baru nanti pada level DED. Penyusunan DED, detail engineering desainnya, bisa kota atau wali kota juga bisa mengusulkan kepada kami, bisa saja. Dan itu sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan Dan dana bisa dari pusat ya? Iya, iya. Nah, cuman itu yang belum, gitu. Itu yang belum. Jadi sampai sekarang belum dapat resmi. Kami belum dapat nih, dan saya minta itu. Apa nunggu saya jadi wali kotanya dulu? Kalau Pak Jul wali kota, saya duduk sini nih. Jadi host ya. Terus Pak. Ya. Karena tahun depan pensiun. terus. Ya. Jadi belum terima ya itu ya. Resminya belum. Resmi ya. Ya, cuman waktu expose kabarnya sudah selesai. Sudah selesai. Sudah ada, tapi saya belum terima. Kami belum terima lah. Jadi belum bisa ngusulkan. Oke, Pak. Itu dia, Pak. Kita break sebentar. Tetap di Cakap Lepas. Tetap di Cakap Lepas. Baiklah pemirsa, jadi sekarang session kedua nih kita khusus bicara tentang IPAL tadi. Ya, instalasi pengelolaan air limbah di Kota Madya Pekanbaru, Riau. Apa IPAL nih Pak? Kira-kira? Baik Pak Jo. Apa gitu IPAL? Jadi nanti khusus pembahasan ini berarti udah mulai kita tajamkan, kita stressingkan ke IPAL nih Pak. IPAL aja. Ya. Kita bahas benar. Nanti saya ceritalah Bapak umum, apa sih IPAL nih ya? Gimana kok bisa Pekanbaru dapat IPAL apa? Silakan. Secara teknis nanti Pak Satker nih yang akan jelaskan ini. Ya. Jadi sebenarnya kegiatan SPAL, kalau saya bilang IPAL ini ya bahasa yang kita dengar IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Itu instalasinya barangkali Pak ya. Tapi kalau kita bilang sebetulnya SPAL DT, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, itu yang bahasa resminya. Kemudian sehingga membicarakan tentang IPAL, nah baliklah kita pakailah bahasa pasarnya IPAL tadi. Ya. Ini mulai dari penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai kepada pasca pembangunan ini akan diserah terimakan sehingga dia merupakan satu sistem kesatuan, sampai satu kesatuan pengerjaan sistem ya, sampai ke pemanfaatan nanti Pak. Itulah yang kita bahas sebenarnya gitu. Tapi kalau kita bicara IPAL-nya ya bangunannya atau instalasinya aja gitu. Tapi kita pakai bahasan aja. Kalau saya bisa sampaikan sebenarnya pekerjaan ini bukan ujuk-ujuk datang langsung dibangun, tidak. Ini sudah sejak 2011 Pak. 2011, saya sudah hubungi semua satker, mantan satker yang lama. Ini ada yang bilang 2010, ada yang bilang 2011. Apa itu DED-nya? Mulai dari pengusulan DED dan lain-lain gitu ya. Sehingga sampailah akhirnya, karena ini dibahas terus, kemudian disusun DED direview oleh pusat, CPMU, kemudian dikembalikan ke kota, kita bahas sama-sama lagi, akhirnya inilah yang dilelangkan. Kemudian dalam proses lelang juga terjadi keterlambatan, ada gagal lelang pernah, kemudian paket ini dilelang, akhirnya kita berkontrak di 2018 Pak. Oh 2018. Ya. Berarti udah berapa tahun sekarang Pak ya? 2018. Sekarang udah 2 tahun berarti ya? November 2018. Di situ sampai November 2020. Kontrak awalnya begitu Pak. Desember 2020.
Nah, itulah kontraknya. Maksudnya 2020 ini udah selesai, Pak? Harusnya selesai sesuai dengan Sekarang belum, kontrak ya? awal. Oh, ya. Sesuai dengan kontrak awal. Nanti kita cerita. Nah, tadi kan Bapak bilang tidak ujuk-ujuk. Ya. Emang ini proyek pusat apa memang Pusat. kok bisa dapat Ya. Kota Madya Pekanbaru? Apa Oke, sebabnya? oke. Jadi Apa gubernur yang minta apa gimana ya, gitu? Jadi Gimana? kegiatan ini berdasarkan juga usulan dari kota. Kemudian di Zaman Pak Pir. Oh enggak Pak, Oh, masih enggak. 2000 di Zaman Pak Herman Abdullah kali. Iya, Iyalah. 2010 itu Pak Pir menandatangani perjanjian kerjasamanya. Tahun? PKS-nya itu 2016. 2016. Ya, jadi 2016 Ya. sudah mengerucut, semua sudah sepakat, usulan sudah diterima, Anggaran semua sudah sudah oke. Ya. 2016 itu Tanda tangan. ada perjanjian kerjasama. Siapa Oke. berbuat apa, bertanggung jawab apa, Ya. hak dan kewajiban masing-masing pihak juga apa gitu. Ya, Nah, itu ada ya. tertuang semua di. Cuman baru perjanjian mulai kerjasama. pekerjaannya 2018. November 2018 ya. Oke, Pak. Nah, Oke. itu dia. Jadi sistem penyediaan air limbah ini, Pak, ini kira-kira saya bisa gambarkan begini. Selama ini kita masing-masing rumah kan pakai septic tank. Sebagus-bagus orang membuat septic tank, Ya. 2-3 tahun ini selalu ada rembesan, pecah atau air merembes. Ya. Kadang-kadang kita yang di rumah, hebat nih yang bikin septic tank saya dulu. Udah 2 tahun dipakai, tapi nggak pernah harus apa? Nggak harus disedot. Ya. Karena bagus nih katanya. Padahal sebenarnya bukan tak harus disedot. Ya. 6 bulan tuh harusnya dengan pemakaian rutin itu sudah penuh. Tapi merembes, Pak. Sebetulnya septic tank kita itu bocor kemana-mana. Nah, kita bayangkan Pak Jul, sekian puluh tahun rumah kita, rembesan dari kotoran tinja langsung itu keluar ke tanah lingkungan, itu bagaimana? Itu satu, Pak. Yang kedua, yang kalau kita rutin, rumah disedot, sekarang di Pekanbaru, septic tank mobil-mobil PLT, mobil Ya, tinja sedot. Kira-kira buangnya kemana orang nih Pak? Ke sungai lo, Pak. Macam-macam. Atau ke paret. atau Iya. ke dibuang ke kebun-kebun warga. Bisa. Karena dibeli orang itu. Iya. Informasi itu subur kan. Kebun gitu. ubi, ya, kebun apa betul. Jadi kita bayangkan macam mana lah anak keturunan kita nanti kalau kualitas lingkungan kita, lingkungan permukiman, perumahan dekat-dekat kita itu sudah dikotori oleh bakteri dan lain-lain. Itu prinsipnya satu, Pak. Sehingga untuk kota-kota besar, kota-kota maju di dunia itu semua sudah memakai teknologi ini, semua sudah SPAL ini, Pak. SPAL nih, Pak. Ya, jadi Medan, Bali, Denpasar, Jogja, Jakarta itu umumnya sudah. Tapi memang masih sport, belum semua sewilayah kota belum. Yang satu angkatan dengan kita ini dapat 3 kota, Pekanbaru, Jambi, Makassar. Ya. Dan alhamdulillah sebenarnya sampai hari ini saya nyatakan progres yang paling bagus, yang paling tinggi itu malah yang paling cepat selesai itu di Kitari, Pekanbaru. Kalau Jambi masih berapa persen sekarang? Kecil, baru Masih Ini sudah telat berapa lelang persen, dia, Pak? ya? Ini sudah berapa? Kita sudah 86 yang SC1, Pak. Apa Nanti itu maksudnya? Nanti secara saya minta Pak Satker yang Ya. menjelaskan itu, saya umumnya saja dulu, Pak. Ya. Jadi intinya kita harusnya bersyukur kalau kita Pekanbaru ini dapat kegiatan ini karena memang akan lebih menyehatkan lingkungan permukiman kita nantinya. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat Pak di awal memang banyak penolakan, kami nggak mau. Tapi ketika kita jelaskan bahwa begini, akhirnya sekarang alhamdulillah malah banyak Pak yang minta. Ada satu kelurahan kemarin, ada satu RT, suratnya ada di kita, agar pipa ini disambungkan ke wilayahnya gitu. Karena nantinya ke depan ini tidak ada lagi septic tank. Berapa besar sih pipanya, Pak, di bawah itu? Pipa macam-macam, Pak. Jadi ya kita kalau jadi yang nanti suka pipa jadi besarnya dong. ada yang galian, yang open drain itu 3 meter. Ya. Kemudian ada yang jacking itu 6 meter ya. Terakhir 11, Pak. sampai 11 meter paling dalam. Ya. Berbagai permasalahan yang kita hadapi mulai dari asap, Ya. COVID kemarin, ada PSBB, ada kemudian semua anggaran kementerian, kegiatan-kegiatan kita itu dilakukan refocusing, ada relaksasi, ada anggaran Termasuk SPAL? Iya, pekerjaan yang harusnya 1 tahun, anggarannya dipakai dulu, dijadikan multi-year, dijadikan 2 tahun. Ya. Anggaran yang 2 tahun diambil dulu untuk COVID, kita ambil jadikan 3 tahun. Nah, termasuklah salah satunya di kegiatan IPAL ini. Ya, Itu dia, Pak. IPAL ini ya. Nah, hambatan kita di lapangan, khususnya terkait
metode, kemudian terkait dengan tanah kita. Saya pernah sampaikan tanah kita ini yang paling labil, yang paling gitu. Gembur gitu, bukan? Pasir. Nanti pasir lepas, Pak. Nih Pak Yeni nih, mungkin secara teknis Pak ini mau tambahkan yang IPAL nih, karena ini bukan enggak, kita tim Pak. Bukan cari alasan ya? Bukan, kita tim. Jadi ini dua-dua harusnya ada PPK, tapi karena PPK kita ke lapangan, harusnya kita sama-sama, jadi saling mengisi nih. Bidang saya, pelaksanaan teknis dan lain-lain memang bidang beliau. Yang saya mau nanya Pak, proyek IPAL ini seluruh Pekanbaru apa gimana? Atau hitungannya kilometer atau jalan-jalan tertentu aja? Mungkin gini Pak ya, saya buka aja lah Pak ya. Itu aja ngomong. Jadi gini Pak, mungkin saya ini lebih, mungkin apa ya nih, silakan. Iya, ini dulu Pak ya, mungkin dari awal mula dulu lah gitu ya. Ya terus ya kita sepakati dulu ini instalasi pengolahan air limbah ini, jaringan perpipaan air limbah ini diperlukan enggak gitu kan? Yang selama ini kan ya seperti kata Bapak ini kan, ya seperti ini ya proyek mubazir atau apalah gitu ya. Dan satu hal Pak, kami sampaikan bahwa kita semua berangkat berdasarkan usulan Pak, usulan dari pemerintah daerah gitu ya, dalam hal ini Pemko Pekanbaru gitu. Ya Pemko pun mengusulkan ya, kenapa? Karena berdasarkan kebutuhan Pak ya. Jadi ini ya untuk air limbah ini sendiri tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Kabalai, ya mulai dari 2011 itu Pak ada DED sebenarnya, DED untuk air limbah Kota Pekanbaru, ya tadi disampaikan SPAL DT Pak ya. Dan itu kita review DED-nya itu dari pusat Pak, itu di 2017 Pak. Jadi berangkat dari DED, sebenarnya DED disiapkan oleh kota sendiri gitu, Kota Pekanbaru gitu ya. Dia ngusulkan pusat ya. Iya, dan kalau kita cerita tadi sudah sampaikan SPAL DT Pak, ada lagi satu lagi SPAL DS. Jadi terkait juga pertanyaan Bapak tadi, apakah seluruh Pekanbaru? Jadi begini Pak, untuk SPAL DT tadi sistem pengolahan air limbah domestik terpusat Pak ya, itu yang kita kalau terpusat itu penanganannya untuk daerah padat Pak. Bagaimana daerah padat? Kriterianya apa? Itu bila populasinya, jumlah penduduknya 150 jiwa per hektar Pak. Nah itu dikategorikan daerah padat, dan dia lebih efektif, lebih efisien penanganannya dengan SPAL DT tadi terpusat. Jadi kalau terpusat itu pengolahan air limbahnya melalui perpipaan Pak, jaringan perpipaan, dan nanti dialirkan ke satu instalasi pengolahan air limbah sendiri, nanti diolah di situ dia, sehingga nanti buangannya itu bukan dibuang ke sungai ya? Iya, nanti ke sungai juga, tapi dia sudah bersih. Standar Pak, standar baku mutu lingkungan itu ada Permen LH sendiri 2016 itu Pak, itu sudah terpenuhi itu gitu. Satu lagi SPAL DS Pak, itu setempat itu ya untuk biasa melayani untuk wilayah pedesaan atau yang tidak padat penduduknya gitu. Karena apa? Kalau disambungkan dengan perpipaan nggak efisien Pak, mubazir gitu kan, ya, karena jarak antar rumah penduduknya itu masih jarang-jarang gitu Pak, masih nggak padat lah gitu ya. Dan kita sini fokus karena keterbatasan waktu juga fokus ke limbah terpusat aja Pak ya. Saya mau tanya sama Pak Ikhwanul ya, akhirnya kemana Pak pembuangan ini? Katanya bisa jadi apa ya, pupuk, bisa jadi apa? Coba Pak IPAL. Jadi satu hal lagi nih sebelum lupa juga nih Pak, yang sering yang sering saya baca atau ada yang mengulas ini di Facebook orang-orang juga ribut, ya, bahwa kegiatan nanti saya tanya. Kegiatan IPAL ini terkait mungkin yang tadinya tidak tergenang sekarang malah tergenang. Jadi barangkali kita bisa, ini sangat perlu kami jelaskan Pak, ini supaya jangan bias dan masyarakat juga tidak melihatnya. Yang sudah Bapak gali pekerjaan kami ini dimulai dari menggali. Semua galian ini langsung naik truk, langsung dibuang. Tempatnya juga sudah ada, kita kontrak, karena di saat melelang ini rekanan juga di mana dibuang dia harus punya lokasi. Jadi kalau nggak salah daerah ujung itu ya, Jalan Riau ujung Raya juga Pak. Air Hitam, Harapan ada tempatnya ya. Jadi intinya semua tanah ini, tanah busuk ini Pak, digali, langsung naik truk, langsung dibuang. Bukan diserakkan di situ ya? Itu satu. Maka saya bilang, saya minta tolong saya diberi kalau ada yang namanya, tapi kalau ceceran namanya macam mana lah Pak, kan jangan. Tapi bukan berarti ini digali buang di situ, itu enggak. Ya itu satu. Menggali juga tidak langsung naik, bisa jadi. Tapi ini digali. Setiap galian kita ada dump truck Pak. Jadi dari ekskavator itu langsung ke dump truck. Dump truck. Ya namun tadi memang ada Pak, nanti terjadi pengendapan gitu kan. Itu akibat hujan memang karena sebelum rekondisi kan setelah jadi pengaspalan Pak ya, dikembalikan ke kondisi badan jalan semula gitu ya. Dalam itu arti ada sisa ada ya. Itu satu. Yang kedua,
sesudah digali ada sisa. Kadang-kadang begitu hujan, inilah yang ngalir ke parit, parit atau kanu itu satu. Yang kedua juga, ya ketika sekarang kan banyak, kalau hujan ini kan galian tadi jadi tergenang. Kita nggak bisa kerja. Begitu besoknya kita mau kerja, ini air kan kita buang kan ke parit lagi nih. Tentu terbawa juga nih pasir-pasir tadi kan gitu. Masuk ke tempat orang lagi kan. Nah, ke rukunya, tetapi saya yakinkan itu Pak, yang semua parit yang terjadi pendakaran atau endapan dari kerjaan kita, semuanya sudah kita bersihkan. Bukan semuanya sudah dan akan dan pasti kita bersihkan gitu. Nggak mungkin kita tinggalkan. Jadi sekarang misalnya ini yang di daerah Sukajadi, Ababil, Ketitiran, jalan apa lagi saya lupa beberapa ruas, ini sekarang lagi kerja Pak. Jadi semua yang menutupi parit-parit tadi, itu sudah kita lagi gali lagi dan ini kita buang. Timbunan tadi apa? Tanah yang didatangkan Pak. Kita datangkan tanah, timbun. Nah, permasalahan Pasir Ruruk. Permasalahan kita di Pekanbaru, tanah kita ini namanya pasir lepas. Digali, air keluar, muka air sangat tinggi, akhirnya nih labil Pak, nggak bisa Makanya kita tanam pipa, kita timbun, kita biarkan dulu sampai dia style, sampai dia mantap ya, keras. Nah baru kita tutup pakai dak beton, baru kita aspal kembali, kita kembalikan. Beda dengan Medan. Medan itu kontraktornya mampu mengerjakan 100 meter per hari tuntas. Dia stop di sini, gali, langsung tanam pipa, langsung timbun, bisa kerjain Pak. Tapi kalau tanah Pekanbaru nggak bisa juga Pak, ditunggu pemadatan Pak itu. Sampai padat jadi itu ya, dampak yang Bapak bilang tadi, ya itu kan, ya walaupun itu tidak disengaja, itu kan ada dampak merugikan juga bagi masyarakat kan. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Misalnya kalau masyarakat bisa komplain, jadi tapi gini, maksud saya komplainnya itu bukan komplain istilahnya paritnya tersumbat, dia bisa lapor Bapak. Itu langsung dikerjakan. Kalau masalah tersumbat langsung lapor, sebenarnya di perjanjian kerjasama itu juga ada Pak. Sama jadi, wali kota tadi ya? Bukan hanya dengan wali kota atau Pemko harus menyediakan media untuk pengaduan, itu ada, Pemko menyediakan. Kemudian juga yang terlibat dalam kegiatan ini bukan hanya kami sendiri, di tingkat pusat ada namanya CPMU, Central Project Management Unit, ada PPMU, Provincial Project Management Unit, ada LPMU, Local Project Management Unit di Pekanbaru, baru kami. Jadi ini selalu dalam rapat bulanan pun kita bicarakan. Tapi ya itulah saya bilang, intinya saya bukan cari kutu mau menyalahkan pihak mana saja, tapi intinya sebenarnya ini kolaborasi Pak. Mari kita bekerja sama di bidangnya masing-masing untuk mengamankan kegiatan ini. Beberapa permasalahan yang kami hadapi di samping pendanaan tadi misalnya, secara teknis itulah permasalahan yang kami hadapi, labilnya tanah kita di Pekanbaru, dan itu semua kita bisa cek lapangan, bisa nggak bisa langsung memang kita aspal itu ya, ini kami mohonlah kepada masyarakat maklum atau bisa menerima kondisi namanya pembangunan, apalagi di tengah kota itu mustahil tidak ada yang dirugikan atau tidak ada korban atau bukan kita berharap ada korban tidak. Dan kami pasti berupaya Pak. Coba Pak Jul bayangkan, ini proyek di tengah kota sudah sekian lama. Kita ada minta waktu, penambahan waktu, akhirnya disepakati sampai sudah 2 tahun ya? 20 akhirnya sekarang kontrak kita sampai 21 Desember. Kita pastilah siapa yang rasanya pingin proyek ini selesai gitu. Tahun 2021 ini selesai. Wajib selesai Pak. Nah gini Pak, kenapa ini lama gitu ya? Awalnya kita perlu waktu 3 tahun memang Pak ya. Tadi sudah Pak Kepala, kita mulai November 2018 gitu. Masa itu kan mobilisasi, bukan persiapan, belum mulai fisik lapangan gitu, mulai fisik 2019 kita memang kena kabut asap Pak ya. Kabut asap itu kan udah bencana provinsi kan Pak kemarin itu ya. Yang nasional. Nah itu ya memang terjadi ini Pak, terjadi kendala dalam pelaksanaan gitu ya. Sehingga kita komposisi anggaran di 2019 itu tidak sepenuhnya, tapi nggak banyak juga, sekitar mungkin ya 3-5% gitu, 3-5% dari total kontrak gitu yang harus direkomposisi.
namun itu dimasukkan di 2020 Pak. 2020, nah 2020 sebaiknya juga tadi ada refocusing atau relaksasi untuk kegiatan MYC Pak ya. Sehingga memang dana itu sebagian memang ditarik untuk diajukan ke penanganan COVID gitu ya. Nah itu untuk kegiatan yang 2 paket SC1 dan SC2 Pak. Jadi SC1 ini short catchment, jadi ini sektor selatan Pak. Dan ini tangani sumber biaya dari APBN. Nah itu Pak, itu yang sampai dan akhirnya kita adendum sampai dengan 2021 tadi, akhir 2021. Terusnya ada 2 paket lagi Pak, itu NC. NC itu North Catchment, sektor utara, itu jadi jaringan perpipaan. Ini dana sumber dari loan ADB Pak. Ya. Satu lagi IPAL B1. Nah IPAL ini sendiri yang 2021 selesai juga? Enggak. Ini kita baru terkontrak di 2020 kemarin Pak. Ya. Ini yang itu daerah mana aja Pak? Ini sektor utara ini itu yang pertama yang Pasar Kodim. Bukan dulu Pak. Yang 2021 selesai ini daerah mana aja? Sukajadi itu selesai semua di 2020. Masuk kantor gubernur itu selesai. Iya, itu selesai semua Pak. Jalan Mbak Yani selesai. Ya, jadi nanti yang NC itu pakai yang pengadilan selesai. 2021 Desember. Iya, Sukajadi itu selesai semua Pak. Jadi yang kita nanti yang NC ini dari Jalan Juanda itu pokoknya arah ke Jalan Sudirman Pak. Nanti crossing Jalan Sudirman arah ke Tanjung Datu. Sampai ke desa Bambu Kuning, desa Bambu Kuning itu nanti penanganan kita. Mudah-mudahan nanti untuk Kecamatan Sukajadi selesai di 2021 ini Pak. Gitu. Nah terus kenapa ini lama Pak? Ini kembali lagi ke ini Pak. Makanya kita sebenarnya dari kami pun kok kalau bisa cepat kami Pak, cepat Pak. Ini balik ke metode Pak. Balik ke metode. Jadi metode kita menggunakan 3 metode, open trend dan boring. Ini untuk pipa PVC Pak. Berarti pipa PVC. Ada satu lagi metode jacking Pak. Ini untuk pipa RCP, pipa beton. Bukan kalau kita Pak, mau cepat Pak. Tunggu Pak. Kalau tidak ada alangan, ini Sukajadi kita udah tahu. 2 orang banyak tanya tuh kapan selesainya. Berarti 2021 Desember. Kalau yang tadi Pak, yang Setiabudi itu kontraknya sampai dengan 2023 Pak. Dari sekarang udah dikerjakan. Sudah baru terkontrak. Sampai 2023. Sampai 2023. Yang lain tidak ada lagi. Tapi kita harapkan itu aja Pak. Yang NC-nya awal 2023 Pak. Di awal 2023 itu mudah-mudahan atau paling telat pertengahan 2023 lah itu sudah selesai Pak. Berarti 2023 itu udah nggak ada lagi kegiatan IPAL nih. Udah selesai semua. Sudah selesai Pak. Dan ini saya kembali lagi Pak ini. Seperti kita lihat di 2021 ya. 2021. Seperti kita lihat Pak, mungkin ini kalau kita tinjau kan ada beberapa kota juga nggak menggunakan sistem jacking ini Pak. Sistem jacking ini kita metodenya itu dengan pengalirannya dengan gravitasi Pak. Tok dengan gravitasi gitu kan. Jadi maka kita pun sampai ke kedalaman pipa sampai 11 meter itu Pak. 11 meter. Ya kita mau nangani dan itu pun biaya infrastrukturnya pun besar Pak itu. Dengan metode itu gitu. Ya kita kalau kita pakai pipa HDPE bisa dengan metode HDD Pak. Lebih cepat gitu. HDD itu kan tarik itu. Namun dia itu kan nanti enggak gravitasi, harus menggunakan pipa bertekanan. Nanti kekurangannya di mana? Biaya OM Pak. Biaya operasional akan lebih tinggi nanti. Otomatis nanti iuran ke masyarakat retribusinya kan lebih tinggi nanti Pak. Nah maka yang kita menggunakan ini memang lebih lama, kami pun lebih sulit, lebih capek gitu Pak. Apalagi ini kan untuk kawasan padat penanganannya. Tunggu dulu Pak, Sukajadi tadi kan 2021 Desember selesai, itu sudah masuk ke rumah masyarakat loh Pak. Sudah, ini tidak ada pembagian lagi Pak, gini. Ini kapasitas IPAL kita ini 8.100 kubik per hari. Gitu Pak yang IPAL-nya bangunannya Pak, yang di Bambu Kuning yang mau dibangun itu. Dan itu tempat penampungan semua Pak ya. Bermuara ke sana semua. Itu untuk melayani 11.000 SR Pak, 11.000 sambungan rumah. Nah ini ada di PKA sudah diatur juga Pak. Jadi kami dari PBN porsi kita 1.000 SR Pak, 1.000 semua rumah. Nanti ada 10.000 yang dikerjakan oleh Kota Pekanbaru gitu. Maka di Pekanbaru sudah terbentuk UPTD Pak. Alhamdulillah UPTD sudah terbentuk di 2020. Dana APBD Pekanbaru gitu. Jadi ini contoh aja lah ya dari departemen ya kan. Tapi instalasi dia buat juga. Utamanya kita yang bangun Pak. Iya. Tapi instalasi utama punya klien. Dia tinggal nyambung aja lagi. Jaringan induk, jaringan utama juga dari kita Pak itu. Iya, itu SR aja nanti. SR itu dari rumah ke pipa ini Pak. Iya, ke penyambungan itu Pak. Jadi ada kewajiban kota 10.000 ya. Iya, Nah, jadi intinya begini ya Pak Iqbal, sebenarnya tidak ada lah niat kita mau terlambat ya Pak. Tapi karena COVID, dana dipotong, ya kan. Soalnya bukan apa, masuk sama kita juga gara-gara lambat proyek ini lah bikin orang tuh rugi Pak. Daerah situ berdebu, mobil tidak bisa jalan di sana. Biasa di Santa Maria itu orang tuh berdagang banyak kan. Iya betul Pak. Kita juga sebenarnya Pak sudah ini Pak, sudah ingin mengajukan Pak. Tapi memang itu tidak dibenarkan di aturan Pak. Gitu kan ya, kalau kita ganti rugi katakanlah gitu kan, itu memang nggak ada aturan yang bisa membenarkan gitu sudah Pak. Tuh ini Pak Yani,
kita banyak juga dapat laporan dari masyarakat. Kenapa yang sudah selesai, macam di samping kantor gubernur itu, dulu jalannya mulus, sekarang gerundul-gerundul gitu. Kenapa nggak diaspal mulus? Nah inilah Pak, jadi ada kendala juga kita. Tentunya pada saat dia aspalan itu mulus kan Pak, rata kan. Nah terkadang makanya saya bilang tadi, kita pertama tanahnya pasir lepas Pak ya, tanah kita labil Pak, bukan baru, muka air tanah tinggi. Kita perlu waktu untuk bukan pemadatan itu. Bapak lihat ya, slab beton sudah kita pasang awal kan rata Pak. Itu padahal kita pemadatan per layer Pak, per lapis itu. Pemadatan pasir uruk lagi kita pakai itu. Bukan urukan, apalagi urukan yang bekas urukan itu ya? Enggak, kita pakai pasir uruk lagi Pak itu. Artinya memang tapi kualitasnya kita mulus jaga. seperti waktu sebelum dibongkar itu, banyak orang. Sekarang kan kalau lama kita aspal, masyarakat komplain kan Pak. Paling musim penghujan itu nanti, maka slab beton itu paling berapa hari tahan, nanti pasti akan turun Pak. Akan jadi belum gitu. stabil. Slab beton itu belum stabil. Tapi dipaksa untuk lewat. Enggak, untuk aspal Pak itu. Jadi bukan hanya Pak Jo aja, mohon maaf lah, semua yang di atas sebenarnya itu, ya udahlah oke, kita aspal. Padahal barang ini belum Pak. Akhirnya ya gitu 2 kali. Supaya jangan ada banjir, tanahnya tidak melimpah ya. Terus makanya jadi pun tidak bagus ya. Enggak, terusnya juga ini Pak, itu kan kita dalam memesan beton itu kan yang nggak bisa Pak, kan nanti selesai 100 meter kita aspal kan nggak bisa juga AMP-nya Pak itu, menyediakan aspal itu. Jadi nanti pokoknya sebatas minimal mereka bisa lakukan itu kan disubkon kan Pak oleh penyedia jasa gitu. Pasti akan ditangani gitu. Ya namun ya itu ya galian kita juga kan tadi ada yang sampai 10 meter Pak, 11 meter gitu yang galian pit kan, open trend malah sampai 5 meter Pak. Ada yang 6 meter gitu. Itu kan sangat dalam gitu. Maka nanti mungkin akan kita bagi juga video pelaksanaannya, dan kita juga dalam pelaksanaan itu harus pakai shoring Pak. Kalau enggak itu runtuh Pak itu. Kiri kanan itu akan runtuh gitu. Sudah tuh Pak, perjanjian krusial ya kan mengenai tanggung jawab dan kewajiban Pak antara pihak PU ya, dengan PU departemen sama wali kota. Kira-kira apa yang harus masyarakat tahu? Di samping masyarakat tahu, ini juga yang bagi saya tahu, bagi saya ini juga perjanjian yang krusial. Jadi hak dan kewajiban itu, misalnya contoh kami kementerian pihak satu ini PKS yang ditandatangani oleh Pak Wali 2016 itu Pak ya, sebelum pekerjaan. Jadi misalnya kami melaksanakan pekerjaan fisik pasti, kemudian memulai dengan sosialisasi juga ada. Sesudah pekerjaan ini selesai, kami serah terimakan semua ke kota. Kemudian kami ini jadi milik kota ya nanti? Iya, jadi kota. Kemudian kami menginisiasi membentuk UPTD, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanitasi, dan ikut capacity buildingnya juga. Jadi misalnya kemarin ada kita bawa contoh ke Malaysia, ikut semua Pak yang dari kota. Saya nggak diajak. Iya, Bapak belum kenal. Jadi kita juga nggak ikut Pak. Yang ikut yang teknis-teknis saja, melihat bagaimana di Malaysia, bagaimana mereka mengelola, bagaimana dampaknya semua. Nah, ini orang kota udah dibawa itu satu. Tapi juga ada kewajiban wali kota yang ada beberapa kewajiban yang harusnya juga sama-sama kita laksanakan gitu. Maksudnya menjamin keamanan kami dalam melaksanakan pekerjaan. Contoh misalnya macet. Harusnya kami bisa minta ke Pak Wali, nih Pak Wali macet nih Pak, gitu, tolonglah. Atau maksudnya macet jalan itu Pak, lalu lintas itu. Iya, atau Pak rame gara-gara proyek ini ya. Iya, atau kami merasa tidak aman Pak. Pak Jul tiap hari nelpon saya, intimidasi, awas kau besok. Padahal di sini di PKS dibunyi menjamin ada keamanan. Juga, ada juga yang ngancam-ngancam. Adalah ya. Tapi ya udahlah, saya serah diri aja lah kan gitu. Saya serah diri aja. Oke. Nah, itu dia. Jadi tapi Bapak sampaikan enggak sama Pak Wali? Yang begitu kita sampaikan, kemudian dalam rapat-rapat bulanan juga. Tapi hal yang seperti ini Pak Jul, walaupun kita tapi apakah kita saya lebih fair nih kalau Pak Jul juga undang ada orang kota di sini. Supaya kita bisa cross check. Kalau misalnya enggak kita buka nih, ini PKS-nya saya bawa. Perjanjiannya. Kita bisa baca satu-satu poin yang ada di sini kan gitu. Nanti kita buka makin gak enak orang. Ya itu aja. Tapi kita bukan mencari siapa salah Pak. Tapi bagaimana dari awal saya udah bilang bagaimana dengan kondisi saat ini, bagaimana nih supaya bisa lebih baik lagi itu deh. Mohonlah kita didukung, mohon dimaklumi bahwa ini bukan untuk kita. Tapi kita yang jelas Pak, kita membangun itu
pasti ada efek. Oh iya, Itu sudah pasti. apapun kita Ya, bangun pasti Pak. begitu, pasti dia. Iya kan. Jadi yang kita harapkan itu begitu, karena yang kita bangun hari ini bukan untuk kita. Ya. Kalau kita rugi, Pak. Saya tinggal di Sukajadi, saya juga macet juga apa semua, berdebu juga. Ya. Tapi ini untuk anak cucu kita yang akan datang gitu. Dia hulu ya. Hulunya jadi apa sih Pak nanti? Hulunya kan ini. Yang Bukan, kita bangun. bukan. Hilirnya. Hilirnya jadi Nah, apa sih dia nanti, Pak? hilirnya itulah yang tinja-tinja ini jadi apa? Bisa iya, jadi apa dia? Pupuk itu, apa bisa Pak? Iya. Kalau udah tonase apa dengan kubikasi tertentu gas lagi keluarnya. Kemarin kita Pak Tapi, ini ikut yang ini ke belum. Kerawang ya. Jadi yang bagus itu Pak, yang sudah bagus dan yang mengerjakan mendesain itu sama juga desainnya dengan kita sekarang. Itu tanaman subur, pisang apa semua dan kualitas air itu sebenarnya kalau kita nggak tahu awalnya layak minum sebetulnya. Jadi ini yang dia buang kembali ke sungai tapi nggak boleh minum ya, apalagi kita. Tapi begitulah keluarnya ya. Jadi itulah yang instalasinya. Akhir nanti yang kita bangun di daerah Bambu Kuning itu Pak. Atau apa tuh Pak? Tambahan yang instalasi itu? FBIS namanya Pak. Fixed Base. FBIS. Itu ini Pak, itu konstruksi green construction juga itu Pak. Jadi mungkin nanti lebih anunya saya tunjukkan videonya juga lah. Nanti kita kasih ya. Iya. Terakhirnya ya. Jadi dan apa? dia nggak memerlukan lahan yang luas gitu Pak. Jadi Tapi tidak langsung dibuang ke sungai. Tidak Pak. Dan limbahnya pun bisa jadi apa-apa di bisa situ. pupuk, bisa apa. Jadi FBIS itu fixed bed autofilm system. Airnya pun kalau mau digunakan lagi bisa itu Pak sebenarnya, nggak langsung dibuang ke sungai pupuk bisa Pak. gitu ya, Mungkin untuk ya? bisa untuk siram taman Pak, taman kota. Oke, ini gitu, atau apa gitu. Pak Yani? Ini terakhir lah Pak. Saya minta lah. Ya tentang apa sih yang mau Bapak sampaikan? Nah, ya kan oleh Pak Ikhwanul tentang IPAL nih lah. Apa gitu? Pastinya kami secara keseluruhan terima kasih sama Cakaplah karena kami menganggap Cakaplah ini bisa cakap lepas melalui kegiatan cakap lepas ini bisa mensuarakan secara berimbang gitu Pak. Kami tidak berharap kami dibela atau berlindung melalui Cakaplah, tidak. Tapi silakan ada masukan dari masyarakat, kita bicarakan. Bahkan kami sudah pernah mengundang media, kami menerima dari kabupaten kota, kami hearing dengan DPRD provinsi, semua kita bahas, oke. Bahkan saya tantang kemarin perguruan tinggi, UNRI, UIR, Lancang Kuning yang ada teknik sipil, yang ada teknik lingkungan, ayo ke kantor kita bahas sama-sama, kita buka. Bahkan kalau lurah sama masyarakatnya mau diskusi Bapak siap ya? Tapi janganlah pula tiap hari kan. Iya. Tapi siap lah ya kan? Sudah sosialisasi Pak. Semua kegiatan ini ketika barang kami itu mau mulai di sana, itu pasti ada sosialisasi. Ada dokumentasi semua. Permasalahannya apakah masyarakat semua hadir? Dalam beberapa kali kami datang, yang hadir itu hanya ibu-ibu atau anak-anak sehingga memang yang ngomel-ngomelnya tidak Pak. terus tercapai. Ini Pak, sebenarnya juga banyak yang juga kita sosialisasikan ke masyarakat setempat kan Pak ya. Yang memang menghuni di daerah situ. Namun kan banyak juga itu kan kita kayak kawasan niaga perdagangan itu kan yang berdagang di situ kan jualan di situ bukan orang situ gitu Pak. Terusnya pengguna jalan gitu kan bukan orang di situ. Ya kan mungkin juga semua masyarakat itu kita kan sekarang yang merasa terganggu bukan masyarakat yang mendiami atau penduduk daerah setempat gitu kan. Ya pengguna jalan, ya berdagang otomatis omsetnya pasti turun gitu Pak. Namun kita sikapi juga hal itu seperti nanti pekerja kita arahkan untuk makan di situ gitu Pak. Di lokasi yang terkena dampak gitu kegiatan kita. Ya seperti yang kegiatan kegiatan yang loan ini itu kan mereka ada safeguard sebenarnya kan Pak. Cuma ya kita memang di aturan kita nggak bisa membenarkan itu. Misalnya kita memberikan ganti rugi gitu akibat kerugian. Misalnya dia secara normal penghasilan rata-ratanya berapa hasil penjualannya. Katakanlah mungkin omsetnya dalam sehari itu 5 juta gitu. Akibat pengerjaan kita turun menjadi 2 juta, 3 juta. Tapi aturan kita nggak benarkan untuk mengganti itu gitu Pak gitu. Karena itu nggak terukur. Mereka sebenarnya dari yang loan itu siap gitu, apalagi APBN gitu. Nah kalau kita mengganti itu nanti kegiatan lain kan masyarakat akan nuntut hal yang sama Pak. Tidak akuntabel. Gitu. Jadi baik. Jadi sekarang gini, saya ingin nambahkan tadi. Jadi intinya
kalaupun ini telat, memang ada beberapa kendala yang sudah kita bahas tadi, ada kendala. Tapi di luar itu, karena juga forum ini tidak mungkin membahas sampai rinci detail teknis dan lain-lain, kami melalui forum ini sangat berharap bisa mohon dukungan. Karena semua yang kita kerjakan pada tahun ini bukan untuk kita, Pak. Ini untuk anak cucu kita yang akan datang. Kita bayangkan di atas setelah tahun 2023, 2024 mulai, itu tidak ada lagi septic tank, tidak ada lagi rembesan, tidak lagi, karena semua BAP atau tinja itu sudah mengalir melalui pipa yang ujungnya bermuara nanti di Bambu Kuning. Di sana diinstalasi, diolah lagi. Lahan sudah disediakan oleh kota 11 hektar, tapi kami hanya butuh itu sekitar 6.000 meter, karena bangunan kita dengan desain yang kita buat ini lebih simpel, persis kayak yang di Karawang, Pak. Nah, yang lainnya silahkan, kota mau bikin taman, mau bikin apa. Dan itu silahkan. 2023 udah selesai. Insya Allah mudah-mudahan 2023 kalau dana lancar ya. Kalau dana sebenarnya nggak ada masalah, Pak. Ini kemarin itu memang karena ada refocusing. Kalau refocusing itu kan nasional, Pak. Hampir semua proyek kita itu dipotong, diambil, hampir semuanya. Jadi itu kita di luar kemampuan kita itu. Nah, saya pikir itu hanya saya minta mohon dukungan dan kami terbuka untuk masukan saran sesuai dengan permasalahannya. Tapi tidak dengan apa ya, Mbak, ya kalau kita lihat ngeri-ngeri sedap nengok di Facebook, di media, dan kami tidak melayani melalui media sosial, tapi kami terbuka untuk kelompok. Jadi janganlah pula datang satu orang lurah ke kantor, nanti tak dilayani salah, dilayani kita waktu habis kan gitu kan. Tapi kalau ada beberapa silahkan, kami terbuka untuk itu. Demikian Pak, terima kasih Pak. Jadi itulah pemirsa pembicaraan kita tentang IPAL di Kota Madia Pekanbaru. Saya tidak punya kesimpulan, silakan pemirsa menyimpulkan sendiri apa perbincangan kami tadi. Cuman akhir kata kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Tetap di Cakap Lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.